Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahda Oktaviani Putri. Saya dari Prodi Akuntansi Manajerial kelas 04. Sebelumnya di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Riri selaku pembimbing saya yang dimana telah membantu saya dapat menyelesaikan proposal yang telah saya buat. Selanjutnya, di sini saya akan melakukan presentasi yang berjudul tentang pengaruh profitabilitas ROA, ROE, EPS, dan NPM terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2021. Selanjutnya di sini ada agenda presentasi yang terdiri dari 3. Yang pertama itu ada pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan batasan masalah. Dan yang kedua ada kajian teori dan literatur yang berisi tentang teori, kajian literatur, dan pengembangan hipotesis. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada metode penelitian yang berisi tentang operasional variabel dan pengukuran serta metode penelitian. Selanjutnya, di sini kita langsung saja masuk ke bagian latar belakang yang dimulai dengan perkembangan ekonomi. Perkembangan pada suatu negara dapat diukur dari pertumbuhan ekonomi, yang menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa pada suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Perekonomian di Indonesia dalam kurun waktu semakin meningkat dari berbagai faktor, salah satunya dikarenakan perkembangan industri pada perusahaan manufaktur. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pada kuartal keempat tahun 2021, perkembangan Indonesia berkisaran pada angka 5%. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang memiliki peran penting di Asia Tenggara, yakni peranan terhadap perkembangan industri pada perusahaan manufaktur. Industri manufaktur memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional karena dapat meningkatkan ekspor dan nilai investasi pada negara. Kementerian Perindustrian Indonesia mengatakan bahwa industri manufaktur di Indonesia memiliki kemampuan yang produktif dengan meningkatnya daya beli masyarakat terhadap beragam macam produk baru yang meningkat waktu ke waktu sehingga perindustrian di Indonesia cukup produktif dan meningkat. Perkembangan industri pada perusahaan manufaktur yang besar membutuhkan yang namanya modal agar dapat melancarkan keuangan pada perusahaan tersebut yang disebut dengan investasi. Adapun dari investasi sendiri membutuhkan orang-orang yang akan menanamkan modalnya untuk mendapatkan laba dalam waktu masa yang akan datang disebut dengan investor. Perekonomian nasional untuk waktu yang akan datang masih belum pasti, sehingga persaingan di dunia bisnis semakin ketat. Investor harus pandai dalam menilai suatu laporan keuangan, apakah arus kas yang berjalan dalam perusahaan tersebut itu berjalan dengan lancar atau tidak. Contohnya yaitu ROA, ROE, earning per share, dan net profit margin itu merupakan rasio-rasio pada profitabilitas yang terdapat pada laporan keuangan. Itu dapat digunakan para investor untuk melihat keefektifan manajemen dalam mengelola keuangan, serta dapat menilai atas laba yang akan diperoleh nantinya pada setiap investor. Laba yang ada pada laporan keuangan merupakan informasi penting yang dapat menarik suatu perhatian investor. Tidak hanya para investor saja yang harus mengetahui untuk mendapatkan laba, tetapi manajemen juga harus dapat mengetahui mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat memperoleh laba yang baik. Penilaian dalam menentukan harga saham bagi investor sangat penting. Maka dari itu, para investor dapat mengetahui lebih jauh mengenai profit yang dicapai pada setiap perusahaan. Nah, profit merupakan tujuan utama investor dalam berinvestasi, dan profit itu sendiri dapat diperoleh dengan melihat laporan keuangan. Jadi, investor harus mengetahui tentang faktor-faktor penentu apa saja yang dapat menguntungkannya di masa yang akan datang. Dari ke-6 poin di awal, terdapatlah value atau nilai yang dapat memberikan serta membantu perusahaan dengan menilai faktor-faktor yang ada untuk memperoleh laba yang baik. Perkembangan di dunia pada saat ini sudah memasuki namanya era globalisasi yang dimana dapat menekan perusahaan untuk tetap bertahan dan mengantisipasi segala sesuatu yang akan terjadi ke depannya untuk dapat mencapai tujuan utama dari perusahaan tersebut.
Selanjutnya di sini ada tentang profit. Apa itu profit? Profit merupakan rasio atau perbandingan untuk dapat mengetahui kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba dari setiap penghasilan yang diperoleh dari hasil penjualan aset serta ekuitas berdasarkan pada pengukuran tertentu. Profit di sini terbagi menjadi 8, tetapi kali ini peneliti akan mengambil 4 dari profitabilitas. Yang pertama itu ada return on asset, yang dimana rumusnya yakni pendapatan bersih atau pendapatan setelah pajak dibagi dengan total aset. Yang kedua itu ada return on equity, yang dimana rumusnya adalah laba bersih sesudah pajak atau dibagi dengan total ekuitas. Selanjutnya yang ketiga itu ada net profit margin, yang dimana rumusnya laba bersih dibagi dengan penjualan. Dan yang terakhir itu ada earning per share, yang dimana rumusnya laba bersih dikurang dividen dibagi dengan saham yang beredar. Selanjutnya itu ada rumusan masalah. Rumusan masalah di sini adalah apakah profitabilitas berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2018-2021. Pada kali ini peneliti menggunakan perusahaan manufaktur yang bergerak pada bidang makanan dan minuman. Selanjutnya, tujuan penelitian kali ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan antara return on asset terhadap harga saham, dan yang kedua, untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan antara return on equity terhadap harga saham, dan yang ketiga, untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan antara net profit margin terhadap harga saham, dan yang terakhir, untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan antara earning per share terhadap harga saham. Adapun manfaat penelitian kali ini adalah yang pertama, untuk dapat memperoleh data empiris mengenai dampak dari profitabilitas terhadap harga saham. Dan yang kedua, untuk menjadi dasar teoritis pada penelitian selanjutnya. Dan yang ketiga, untuk dapat menambah ilmu dan wawasan baru terkait topik penelitian yang diangkat. Lanjut, yang keempat, untuk dapat memberikan informasi tentang pentingnya dalam pengambilan keputusan, serta memberikan hal-hal yang harus dinilai dan diperhatikan dalam berinvestasi. Adapun batasan masalah kali ini yaitu yang pertama, perusahaan yang digunakan oleh peneliti adalah perusahaan manufaktur yang bergerak dalam sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2018-2021. Dan variabel di sini terbagi menjadi dua, ada variabel independen dan dependen. Untuk variabel independen yang digunakan ada return on asset, return on equity, net profit margin, dan earning per share. Untuk variabel dependennya yaitu harga saham. Selanjutnya ada kajian teori literatur dan hipotesis. Kajian teori di sini yang pertama ada teori agensi yang diambil dari Jensen dan Mackling tahun 1976. Teori ini dapat digunakan untuk mengurangi permasalahan keagenan antara pemilik saham dengan manajer sebagai upaya penyatuan kepentingan antara pemilik perusahaan dengan pengelola perusahaan. Dan yang kedua, untuk menghindari terjadinya kecurangan atau manipulasi laporan keuangan kepada calon investor. Biasanya, perusahaan menggunakan pihak auditor untuk mengaudit laporan keuangannya agar dapat memberikan informasi yang akurat kepada investor, agar tidak terjadi fraud atau kecurangan. Perusahaan biasanya juga dapat meyakinkan kepada calon investor kalau perusahaan itu menggunakan pihak ketiga yang berkualitas tinggi untuk dapat mengurangi yang namanya asimetri informasi, sehingga mereka dapat meyakinkan diri bahwa perusahaan tersebut memiliki kualitas yang tinggi. Selanjutnya ada teori pensinyalan yang diambil dari Spence tahun 1973, di mana informasi yang dilakukan manajemen untuk merealisasikan keinginan setiap pemegang saham. Sinyal positif yang didapatkan oleh setiap calon investor. Kenapa bisa disebut dengan sinyal positif? Karena pengungkapan laporan keuangan oleh perusahaan bisa memberikan sinyal positif bagi pemegang saham untuk dapat mengetahui keadaan perusahaan pada periode ini dan dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan, dan tindakan yang akan diambil oleh investor dapat dinilai dari kualitas informasi yang disajikan oleh manajemen di perusahaan pada laporan keuangan di setiap tahunnya. Kalau perusahaan menyajikan presentasi profit pada laporan keuangan dengan baik dan juga menunjukkan kepada investor mengenai profit yang dicapai setiap tahunnya meningkat, maka dapat dikatakan bahwa investor mendapatkan sinyal yang baik. Begitu juga sebaliknya, kalau misalnya perusahaan itu menyajikan presentasi profit
pada laporan keuangannya setiap tahunnya menurun, maka dikatakan bahwa investor mendapatkan sinyal yang buruk. Selanjutnya, di sini ada harga saham. Semakin tinggi nilai yang dihasilkan pada dividen atas penanaman modal dari investor, maka akan semakin bertambah nilai saham tertera yang dapat memberikan nilai baik kepada investor. Selanjutnya itu ada pasar modal. Menurut Husnam tahun 2001, pasar modal dapat diartikan sebagai forum untuk melakukan perdagangan instrumen keuangan dengan jangka waktu panjang, baik dalam bentuk modal sendiri ataupun utang. Selanjutnya ada Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek Indonesia yaitu bursa penjabaran berawal Bursa Efek Jakarta atau yang disebut dengan BEJ dan Bursa Efek Surabaya yang disebut BES. Selanjutnya di sini ada kajian literatur, peneliti di sini ada 4. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Sugiarto, Pradana, dan Muhtarom tahun 2019 dengan hasil penelitian return on equity, return on investment, gross profit margin, dan net profit margin itu berdampak signifikan dan positif pada nilai saham. Sedangkan untuk ROA dan operating profit margin itu berdampak signifikan dan negatif pada nilai saham. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Rahayu dan Yuniarti tahun 2017 dengan hasil penelitian terdapat pengaruh yang signifikan earning per share dan net profit margin dan return on investment terhadap harga saham. Selanjutnya, penelitian dilakukan oleh Alfianti dan Andarini tahun 2017 dengan hasil uji T-nya itu berpengaruh signifikan terhadap harga saham kecuali return on asset. Dan uji F-nya itu secara simultan atau sama-sama berpengaruh dengan harga saham. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Indrawati, Darmayanti, dan Syakur tahun 2016 dengan hasil penelitian earning per share dan return on asset berdampak signifikan dan positif pada nilai saham. Dan ROA juga dan ROE juga berdampak relevan dan positif pada nilai saham, sedangkan net profit margin tidak berdampak relevan pada nilai saham. Dari uraian-uraian di atas, maka peneliti melakukan pengembangan hipotesis, yang dimana hipotesisnya itu ada 4. Untuk hipotesis pertama itu ada return on asset, itu berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Dan yang hipotesis kedua itu ada return on equity, berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Hipotesis yang ketiga itu ada earning per share, berpengaruh terhadap harga saham. Hipotesis keempat ada net profit margin, berpengaruh terhadap harga saham. Selanjutnya di sini ada metode penelitian. Metode penelitiannya ada operasional variabel dan pengukuran. Return on asset adalah sebagai hipotesis pertama. ROA didefinisikan sebagai laba yang diperoleh dari setiap aset, dan ROA sendiri memiliki rumusnya yakni net profit after tax atau net income dibagi dengan total aset. Dan yang kedua itu ada return on equity sebagai hipotesis kedua. ROE didefinisikan sebagai efisiensi perusahaan dalam memperoleh laba untuk pemegang saham dengan menggunakan ekuitas yang ada. Rumus dari ROE adalah profit after tax atau net income dibagi dengan total equity. Dan yang ketiga, net profit margin sebagai hipotesis ketiga. NPM didefinisikan bagaimana perusahaan memperoleh keuntungan setelah pajak. NPM rumusnya yakni laba setelah pajak dibagi dengan penjualan. Earning per share dijadikan menjadi hipotesis keempat. Earning per share didefinisikan sebagai efisiensi perusahaan dalam memberikan jumlah laba yang diperoleh dari setiap lembar saham yang beredar. Rumus dari earning per share sendiri adalah laba bersih setelah pajak dikurang dividen dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama itu ada jenis dan sumber data. Untuk sumber datanya itu laporan keuangan sektor makanan dan minuman tahun 2018-2021 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari websitenya yaitu www.idx.co.id. Di sini metode pendekatannya itu kuantitatif, dan yang terakhir yaitu tipe datanya rasio, yang dimana data yang jaraknya sama dan mempunyai nol absolut, yang dimana apabila kalau misalnya datanya itu nol berarti tidak memiliki arti apa-apa. Yang kedua itu ada lokasi dan objek penelitian. Informasi ini merupakan informasi sekunder yang diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia.
Teknik penetapan jumlah sampelnya yaitu perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2021. Selanjutnya yaitu teknik penarikan sampel. Teknik penarikan sampel di sini yaitu menggunakan purposive sampling, yang dimana purposive sampling ini pengambilan sampelnya itu berdasarkan kriteria tertentu. Adapun kriteria tersebut ialah yang pertama itu perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang menyertakan laporan keuangan pada periode 2018-2021 yang berakhir pada tanggal 31 Desember. Yang kedua, itu ada perusahaan yang digunakan memiliki data yang lengkap terkait variabel yang akan diuji. Jadi dari laporan keuangan tersebut harus memiliki variabel-variabel yang lengkap yang akan diuji oleh peneliti. Yang ketiga, itu ada laporan keuangan disusun dalam mata uang rupiah. Selanjutnya, yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data di sini dengan memperoleh laporan keuangan di Bursa Efek Indonesia dengan cara mendownload atau mengunduh. Selanjutnya yang terakhir ada teknik pengolahan data. Teknik pengolahan data di sini ada 5. Yang pertama itu ada pengumpulan data laporan keuangan yang disebut dengan collecting. Dan yang kedua ada mengolah data yang telah dikumpulkan dalam Microsoft Excel yang sudah melalui proses tabulasi. Dan yang ketiga itu ada editing, melakukan pengecekan data yang sudah terkumpul. Yang keempat itu memberikan kode pada penelitian yang disebut dengan coding. Dan yang terakhir itu menganalisis statistik dengan menggunakan program yang namanya SPSS. Selanjutnya di sini ada teknik analisis data. Yang pertama itu analisis statistik deskriptif. Penelitian menggunakan statistik deskriptif karena data yang akan ditampilkan atau digambarkan dalam hasil analisis yang mudah dipahami, ditinjau dari nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata, dan standar deviasi dari setiap variabelnya. Dan yang kedua itu ada analisis regresi linier berganda, yang berguna untuk mengetahui apakah terdapat jaringan positif atau negatif antara variabel terbuka atau independen dengan variabel terikat atau dependen, dan untuk memperkirakan di mana nilai variabel independen dan variabel dependen naik atau turun. Yang selanjutnya itu ada uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik di sini ada 4. Yang pertama itu ada uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolineritas, dan uji heteroskedastisitas. Dan selanjutnya di sini ada melakukan namanya uji hipotesis. Uji hipotesis di sini terdiri dari 2. Yang pertama itu ada uji signifikansi simultan yang disebut dengan uji F. Dan yang kedua itu ada uji signifikansi parsial atau yang disebut dengan uji T. Selanjutnya di sini ada penjelasan mengenai uji asumsi klasik yang terdiri dari 4. Yang pertama itu ada uji normalitas. Uji normalitas ini berguna untuk mengetahui apakah data pada variabel independen maupun dependen itu berdistribusi normal atau tidak. Jika terdapat atau mendekati distribusi normal, maka model regresi dikatakan baik. Selanjutnya yang kedua itu ada uji autokorelasi. Uji ini digunakan untuk mencoba korelasi atau hubungan antara terjadi error periode sebelumnya dan periode T dalam mode regresi linier. Jika ada hubungan atau korelasi, dikatakan masalah autokorelasi. Yang ketiga itu ada uji multikolineritas. Uji ini berguna untuk menguji apakah terdapat hubungan antara variabel independen sehingga memiliki korelasi yang tinggi atau sempurna. Yang terakhir itu ada uji heteroskedastisitas. Uji ini berguna untuk menguji apakah ditemukan ketidaksamaan varians antara residu dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Selanjutnya di sini ada uji hipotesis. Uji hipotesisnya ada 2. Yang pertama itu ada uji signifikansi simultan. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model mempunyai pengaruh secara simultan atau bersama-sama. Adapun kriteria penilaian untuk simultan F ini yaitu yang pertama ada terdapat pengaruh kemiripan secara simultan antara variabel independen dan variabel dependen apabila nilai probabilitas p-value-nya itu di bawah dari 0,05. Yang kedua, tidak ditemukan hubungan linier antara variabel independen dan variabel dependen apabila nilai probabilitas p-value-nya itu di atas dari 0,05. Selanjutnya di sini ada uji signifikansi parsial atau uji T. Uji parsial ini digunakan untuk menguji hipotesis secara parsial guna menunjukkan pengaruh tiap variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Adapun kriteria penilaian
Adapun kriteria penilaian untuk uji signifikansi parsial ini. Yang pertama, jika nilai signifikansi A di atas dari 0,05, maka model tersebut dinyatakan tidak ada dampak yang berpengaruh besar antara variabel independen dan variabel dependen. Yang kedua, jika signifikansi A di bawah dari 0,05, maka model tersebut dinyatakan adanya dampak yang berpengaruh besar antara variabel independen dan variabel dependen. Baik, sekian terima kasih untuk presentasi yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terjadi pengucapan yang salah selama saya melakukan presentasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.